Halo geng, selamat datang di channel saya. Kita jalan-jalan lagi. Dan sekarang saya ada di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Dan kita akan keliling-keliling explore Candi Borobudur. Oke, para traveler, kita jalan-jalan lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dapat notifikasi video update saya terbaru. Let's go. Mau beli tiket? Ya, Tiket sampai atas candi atau hanya pelataran saja, Bapak? Kita punya 2 tiket soalnya. apa bedanya? Pelataran hanya sampai sekitarnya maksimal 1 meter dari candi. Kalau sampai temple struktur atau sampai atas bisa naik ke candi sampai lantai ke-9. Sampai naik aja. Harganya yang sampai atas 120, yang pelataran saja 50.000, langsung dibeli di area A. Oke. Untuk yang naik candi hanya memang pelayanan dilakukan secara online, bisa kita bantu di sana dengan scan barcode itu. Oke. Pembayaran melalui M-Banking atau melalui Indomaret juga bisa. Oke. Semua pelayanan dilakukan di area D untuk redeem tiketnya secara online. Oke. Tidak. Oke sahabat jalan-jalan, sebelum kita masuk kita beli tiket dulu, dan tiket ini nanti akan kita tukar menggunakan barcode atau gelang nanti yang dikasihkan oleh petugasnya. Nah itu nanti ditukar menggunakan sandal yang dimana standar untuk naik ke puncaknya. Oke geng, gimana serunya? Let's go, kita jalan-jalan lagi. Kita unboxing, ini adalah sandal yang saya maksud. Nah ini dia, kita dapat 1 pasang dan itu harus dipakai sebelum kita masuk ke gate utama. Nah ini bisa dibawa pulang nih geng, kita pakai seperti ini, kita pakai. Kaki saya kebesaran apa sandalnya yang kekecilan ini? Masa? Oke, kita masuk. Nah. Oke. Ini dia, geng. Selamat kita berjalan-jalan. Halo sahabat jalan-jalan, saya lagi nunggu guide nomor 49 sebelum kita pergi ke Candi Borobudur. Sepertinya kita harus nunggu jam setiap kapasitas untuk naik ke puncak atau Candi Borobudur itu 1 jam durasi yang harus kita gunakan. Setiap 1 jam bergiliran, jadi nggak semua orang bisa naik. Itu semua sudah ditentukan jumlah berapa yang harus naik ke puncak Candi Borobudur. Oke sahabat jalan-jalan, sambil nunggu kita jalan-jalan lagi. Lama-lama di halaman sana. Sekarang 1 hari turis dibatasi 1.200 orang saja, dan di atas sekarang ada 150 orang. Mereka turun, kalian kita yang naik. Kita bisa ya, dan mohon pastikan barang atau sepatu barang yang berharga tidak ada ketinggalan, karena kasusnya ketinggalan jadi kita belajar. Oke, nanti saya cerita sambil ini tidak panas ya. Mohon jangan tutup jalan sebelah sini. Nah, ini sketsa Borobudur. Borobudur ini dibuatnya abad 8 tahun 800 Masehi. Rajanya Samaratungga, arsiteknya Gunadarma, dinasti Sailendra, kerajaan Mataram kuno. Borobudur ada 2 gaya bangunan. Yang kotak ini namanya arsitek Uden Buddha. Lingkaran ini arsitek Buddha India. Timur, kita sekarang ada di timurnya Borobudur. Untuk membacanya berputar dari timur ke arah selatan, barat, utara, kembali ke timur lagi. Ini cara membacanya.
Kenapa dibaca tentang ini barisan gunung bukit yang mengelilingi. Jadi Magelang itu kabupaten yang memiliki gunung-gunung dan bukit. Borobudur ini berasal dari kata boro, ini artinya vihara. Budur ini dari bahasa Hindu Bali yang artinya di atas. Kalau orang Bali berduhur, kalau kita dur. Jadi Borobudur ini vihara yang ada di atas karena dibangun di atas sebuah bukit. Maksud dan tujuan di dua candi ada 3. Yang pertama sebagai pusat ajaran Buddha, kedua sebagai tempat ritual atau sembahyang Buddha, yang ketiga sebagai monumen zaman kejayaan dinasti Sailendra. Yang membawa ajarannya bernama Siddhartha Gautama yang berasal dari India. Siddhartha ini dilahirkan di tahun 623 sebelum Masehi. Jadi yang membuat Borobudur bukan Siddhartha, tapi ini memuat ajaran-ajarannya aja. Kalau umat Hindu menjuluki Siddhartha ini jelmaan Bendara Wisnu. Wisnu itu air ya. Dan kalau identik dengan air, kalau orang Belanda yang namanya Nieuwenkerk, dia menuliskan Borobudur seperti teratai. Kotak kelopaknya putihnya di atas. Karena apa? Dulu lingkungan atau sekitar Borobudur ini dulu air atau telaga. Jadi seperti teratai. Ya. Dalam ajaran Buddha, timur artinya kelahiran, selatan mas remaja, barat tua, utara mati. Jadi Buddha ini mengajarkan manusia lahir sampai meninggal untuk mencapai surga. Makanya ntar di atas lingkaran. Karena lingkaran ini awal dan akhir nggak ada selesai. Dalam ajaran Buddha ada 3 tingkatan. Kama Dhatu 2 lantai, Rupa Dhatu 5, Arupa Dhatu 3. Jadi total dari bawah sampai atas ada 10. Kalau di Buddha namanya Dasa Bumi Sambara Buddha. Kalau dari Hindu, ini umat Hindu, ini Burloka, Gorloka, Swarloka, Prajna, Sila, Samadhi. Jadi membaca Borobudur itu berputar searah berundang. Nanti Bapak Ibu saya cukup membaca semua tangan-tangan patung, kita baca tangannya. Ya, nanti yang di timur tangannya gini, tangan kanan pasti gini yang gini, yang di selatan di dengkulnya gini ya, yang di selatan pasti seperti ini pasti, yang di barat gini, utara gini, lantai 7 seperti ini, semua matangin, 8, 9, 10 semua gitu. Oke, saya tafsirkan satu-satu ya. Timur ini kalau dalam Buddha nama patungnya Bumi Upartamudra, memanggil bumi sebagai saksi kelahiran manusia, atau bisa dibaca manusia dari tanah kembali ke tanah. Setelah dari timur ke selatan sana, ntar patungnya semua gini. Nama patungnya Ratna Sambawa atau Waramudra. Jadi di sini harus banyak belajar. Kalau di Hindu Buddha itu memberi gini. Kalau di Islam lebih baik tangan di atas. Itu sama-sama memberi. Ini simbol agama ada 2. Satu agama bumi, satu agama langit. Agama langit ada 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Agama. Ini yang namanya agama langit. Ini masuk bumi, ya. Setelah dari selatan ke barat, ada sunset materi terbenam. Di barat itu diartikan masa senja ketuan, nanti patungnya gini semuanya nih. Ini Dharma Dhyani Mudra atau Amitabha. Jadi masa senja ketuan banyaklah beribadah dengan sama Tuhan. Yang utara sana, ntar patungnya gini. Nama patungnya Abhaya Mudra, utara dibaca kemari. Jadi jangan takut mati. Kalau amalan kita udah banyak, karena religi di sana itu macam ajaran yang harus diamalkan sebagai bekal kehidupan selama. Lantai 7 beda Kak, semua gini, semua nama tangan. Ini Witar kamu berikut gak memberi ajaran. 8, 9, 10 patung ada di dalam stupa-stupa, semua sama bentuknya gini. Ini Dharma Cakramudra, memutar roda Dharma atau roda kehidupan. Salang ya, timur lahir, selatan remaja, barat tua, utara mati. Dalam Buddha timur ini artinya kosong, utara kosong. Kenapa timur utara kosong? Jadi bayi manusia lahir itu tangan genggam. Kalau Buddha manusia lahir ke bumi kosong, tidak bawa apa-apa, mati juga lepas, ini kosong. Manusia datang kosong, pulang kosong. Jadi sana karma atau amal perbuatannya. Jadi dalam Buddha arah begitu penting. Karena salah arah tidak sampai tujuan. Yang kedua, lain kali kalau Bapak Ibu datang kemari lagi, Glenn sama sekali tidak tahu arah utara selatannya, tapi hafal posisi tangan kanan patungnya, pasti jadi Dharma Cakra. Karena dalam Buddha pintar tidak cukup, pintar bersih. Oke, pernah dengar mitos katanya kalau ada patung kita menyentuh dapat hobi atau guru? Itu di Buddha tidak ada. Saya belajar Buddha, saya tanya Bante beberapa negara, itu bukan Buddha, tapi maksudnya gini Kak, mitos ya, gini maksudnya gini.
Kalau kita mau tercapai cita-cita, pegang patung ini. Patung ini kan digurung, jadi menggapai cita-cita ini berusaha keras, bukan karena patung atas stupa itu. Yang kedua, stupa itu lubangnya banyak, Kak. Kalau satu lubang nggak sampai, pindah lubang lain. Artinya satu cita-cita gagal, jangan putus asa. Masih ada alternatif yang lain. Teruslah berusaha. Yang ketiga, menjadi orang bijaksana melihat permasalahan harus dari berbagai sisi. Soalnya kalau pengunjung rata-rata udah pengen kaya minta itu saya kasih ya. Karena mereka percaya sama batu, bukan sama Tuhan lagi. Dan kalau stupa itu memang mendatangkan kekayaan, saya pasti kaya dulu. Karena saya orang ada lubang 2, saya minta mobil 2, ada lubang 3, saya minta rumah 3, lubang banyak, saya takut istri saya jadi banyak. Makanya kita ke atas yuk. Oke, sobat jalan-jalan, ini adalah tangga pertama yang saya naiki karena dia memiliki 3 atau kalau dari penjelasan guide itu ada 4 tangga yang harus saya naiki. Jadi ini yang pertama. Oke, kita ikuti guide guys. Kita itu ke arah Jerumcam seperti ini. Dengan ajaran Hindu, kita rekam aja.